Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kembali lagi bersama kami Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik. Tentunya dalam podcast Dialog Makna season ketiga yang akan berbincang seputar program studi administrasi publik. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Eti Hendriani SIP MSI selaku dosen di program studi administrasi publik. Maka Ibu disapa dulu dan juga bisa memperkenalkan diri. Terima kasih, selamat siang semuanya. Halo, apa kabar semuanya yang ada di sini ataupun anak-anak muda dimanapun Anda berada. Saya Eti Hendriani, saya salah satu dosen di program studi administrasi publik FISIP Universitas Galuh Ciamis. Ya, baik. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan gimana nih Ibu? Apa sekarang Bu? Alhamdulillah pelayanan masih ya, walaupun mahasiswa kemarin sudah UAS, tapi kita tetap untuk dharma-dharma yang lainnya, selain pengajaran kan ada dua dharma yang lainnya adalah penelitian dan pengabdian. Bahkan sebetulnya Tridharma plus itu ya, plus publikasi. Harus tetap produktif ya Bu dan semangat. Ya. Amin. Semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan ya Bu. Nah, sahabat-sahabat muda sekalian, kita di sini akan berbincang seputar program studi administrasi publik. Nah, Ibu, yang paling mendasar mungkin ya Bu, mengenai apa sih itu program studi administrasi publik? Boleh dijelaskan ataupun supaya halayak ataupun sobat muda di sana bisa mengetahui apa itu program studi administrasi. Baik, sebetulnya mungkin ini pertanyaan bagi calon mahasiswa yang mungkin tertarik ya dengan administrasi publik ataupun mungkin mahasiswa yang memang baru di awal-awal semester ya, semester 1-2 pasti akan mempertanyakan hal itu. Saya kira kalau untuk semester yang atas ya sudah pada memahami dan sudah sebagian melalui kuliah praktikum, ya, mata kuliah praktikum sudah melaksanakannya. Intinya sebelum saya membahas apa itu administrasi publik, kemudian ruang lingkupnya apa saja, nah ini mesti dipahami dulu ya terkait sudut pandang daripada administrasi itu sendiri. Di awal mungkin ada di mata kuliah pengantar administrasi publik, ada istilah administrasi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kalau selama ini bahwa menganalogikan bahwa administrasi ataupun menjelaskan administrasi dalam arti sempit itu hanya sebatas catat mencatat, tulis menulis, surat menyurat, mungkin itu di tugas perkantoran, itu dalam arti sempit. Tapi dalam arti luas tentu saja lebih luas daripada itu, kaitannya dengan kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah tentu saja yang namanya kerjasama itu kan lintas batas ya. Dalam arti kerjasama bisa intern organisasi, bisa ekstern organisasi, bisa itu sifatnya lokal, kemudian nasional, regional, bahkan internasional. Padahal itu lebih luas di sini kita belajar multidisiplin sebetulnya ya. Nah kemudian berubah ke kenapa sih dari administrasi negara berubah ke administrasi publik? Nah ini karena tuntutan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian tuntutan kebutuhan perkembangan zaman itu ya, intinya bahwa pemerintah tidak lagi dominan atau bisa menyelesaikan masalah-masalah publik secara sendirian, tapi tentu di sini menuntut adanya kerjasama unsur-unsur ataupun unsur kepentingan yang lain ya. Paling tidak triple helix, ada dunia usaha, pemerintah jelas, kemudian juga masyarakat. Bahkan saat ini perubahan itu tuntutannya juga bahkan tidak hanya triple helix ya, bisa jadi pentahelix. Tambahannya adalah akademisi dan mass media atau media massa. Nah itu penting sekali bahwa saat ini pemerintah itu menjadi katalisator, fasilitator, dan tentunya regulator tetap ya, bagaimanapun pemerintah yang memiliki legitimasi kekuasaan, kemudian artinya di sini bahwa pemerintah juga pembuat regulasi, tentunya pengendali, tapi bukan lagi yang dominan, tapi di sini harus ada bermitra kerjasama. Kalau Pak Miftah Toha mengatakan itu bahwa beralih dari yang tadinya serba negara ke sarwa masyarakat, ya intinya bahwa untuk memenuhi kepentingan kebutuhan publik. Nah, itu perubahan-perubahan dari paradigma itu ya. Kalau di pelajaran ataupun di mata kuliah
paradigma dari all public administration, kemudian ke manajemen new NPM ya, new public management, sampai dengan ke new public service. Saat ini tuntutannya seperti itu, jadi pemerintah harus adaptif gitu ya terhadap perubahan-perubahan. Nah itu. Ya, baik Ibu. Jadi Sobat Muda jangan bingung lagi dan sudah mengetahui apa itu administrasi publik. Mengenai kan tadi sudah pengertian ya Bu, apa sih itu administrasi publik, dan mungkin yang untuk calon mahasiswa khususnya di administrasi publik, apa saja sih ruang lingkup ataupun ilmu-ilmu yang dipelajari di dalam administrasi publik itu sendiri? Baik, iya, saya tambahan dari yang tadi ya terkait dengan ruang lingkup ya, kita harus pahami dulu yang di kajian administrasi publik ruang lingkupnya ini ada di salah satu bukunya, di bukunya Keban itu beliau menginikan dari beberapa teori gitu ya, konsep yang disampaikan para ahli, diantaranya paling tidak ada beberapa dimensi terkait dengan ruang lingkup administrasi publik, ada terkait dengan kebijakan, kemudian organisasi publik, kemudian manajemen publik, kemudian etika, kemudian lingkungan, dan juga ini terkait dengan akuntabilitas kinerja. Nah, maka dari itu ini juga berhubungan dengan capaian lulusan dari program studi kita ya, bahwa capaian lulusan dari program studi administrasi publik itu diantaranya adalah administrator publik ya, bahwa persepsinya bukan bahwa oh nanti peluang kerjanya hanya jadi staf administrasi gitu ya. Sebetulnya tidak sesempit itu. Administrator publik itu justru kita juga belajar kepemimpinan, belajar pengambilan keputusan. Nah, ini juga membuka peluang nanti lulusan-lulusan itu bekerja menduduki jabatan yang strategis ya, apakah posisi manajer, pimpinan. Nah, kemudian juga ada yang menanyakan itu ya, bahkan bagaimana kaitannya dengan administrasi perkantoran. Yeah. Mungkin ada mahasiswa ataupun calon mahasiswa yang tadinya dari SMK perkantoran. Yeah. Sebetulnya karena kita ini kajian daripada sosial politik ya, intinya tadi multidimensi luas, kita tidak menspesifikasikan bahwa siapapun yang berminat untuk masuk di program studi administrasi publik, syaratnya kan adalah SMA sederajat. Jadi mau dari SMA atau jurusannya mau IPA, IPS, bahasa, itu kami terima. Dan kemudian kaitannya dengan administrasi perkantoran, itu hanya satu lingkup bagian ataupun salah satu kajian dari administrasi publik. Ini Syafi'i menjelaskan bahwa di lingkup administrasi diantaranya ada administrasi pemerintahan, kemudian itu dilihatnya dari kita ada mata kuliah sistem pemerintahan daerah. Nah, tadi yang saya jelaskan juga ada etika, itu kan ada mata kuliah etika administrasi. Ya, kemudian juga terkait dengan organisasi itu ada di mata kuliah teori organisasi, kemudian perilaku organisasi. Nah, kemudian terkait dengan manajemen selain dasar manajemen, tapi di situ ada fungsi-fungsi manajemen. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan manajemen publik itu ada di mata kuliah manajemen sumber daya manusia, kemudian manajemen pelayanan publik. Nah, maka dari itu tadi saya katakan ini multidisiplin ya, sebetulnya kita pelajari hal itu. Nah, itu jadi kembali lagi kalau ada yang menanyakan bahwa administrasi perkantoran itu hanya salah satu bagian dari kajian administrasi publik. Ya, baik. Memang sangat sering ya Bu dipertanyakan apa sih itu perbedaan antara administrasi publik dan juga administrasi perkantoran. Memang sangat bukan hal yang bisa disamakan ya Bu. Dalam artian administrasi perkantoran merupakan bagian dari ilmu yang dipelajari dalam administrasi publik. Nah, mengenai tadi kan dikatakan administrasi publik sebagai ilmu yang multidisiplin. Nah, bagaimana nih Bu, apakah prospek kerja dari administrasi publik itu sendiri seperti apa, ataupun bagaimana sih cara kita mengetahui apakah ada relevansinya dengan cita-cita kita? Gitu. Ya, sebenarnya jangan ragu lagi ya, dengan multidisiplin itu akhirnya ya mudah-mudahan wawasan pengetahuan akan lebih luas lagi ya. Kemudian prospek lulusan jangan khawatir, kalaupun ada formasi untuk ASN ataupun PNS tentu saja bisa masuk di formasi itu. Nah, kemudian tidak menutup kemungkinan untuk jadi anggota dewan, itu juga ada. Kalau kita ada mata kuliah sistem kepartaian politik Indonesia itu.
Nah, kemudian juga ada bisa jadi wirausahawan. Tidak menutup kemungkinan dari administrasi publik juga karena entrepreneurnya ya, maksudnya dia juga bisa mengolah, mengatur, memanage sumber daya yang ada. Tidak menutup kemungkinan dia bisa berwirausaha sendiri. Nah, kemudian juga otomatis ya, misalnya jadi pegawai di swasta, BUMN ataupun BUMD. Nah, itu juga memiliki peluang yang besar dan itu bisa dibuktikan dari alumni-alumni kita, ada yang di BUMN, BUMD. Nah, kemudian bahkan di pemerintahan ini jabatan politis ya, Pak Bupati Cilacap, mohon izin Pak Haji Tato Pamuji, nah, itu juga lulusan dari kami administrasi publik. Nah, kemudian bahkan peneliti juga bisa, jangan khawatir ya, nanti ada mata kuliah metode penelitian sosial, kemudian ada mata kuliah metode penelitian administrasi. Nah, itu juga akan mendorong paling tidak memahami lah bagaimana jadi seorang peneliti. Bahkan luaran daripada penelitian pengabdian kami, baik dosen maupun mahasiswa, nah itu selalu menghasilkan luaran, paling tidak menghasilkan sebuah artikel yang dimuat di jurnal baik lokal maupun nasional, terakreditasi bahkan internasional. Baik, nah Ibu, memang untuk sobat muda jangan merasa bingung lagi mengenai prospek kerja dari lulusan administrasi publik. Memang sangat banyak sekali dan beragam, tidak hanya bisa menjadi seorang administrator ya Bu. Bahkan ini ada lagi satu lagi terkait analis kebijakan. Ini CPL kita tadi selain administrator publik, kemudian selain administrator publik, kemudian jadi analis kebijakan. Nah, kemudian juga ini yang ahli di bidang organisasi dan manajemen publik. Paling tidak salah satunya adalah manajemen pelayanan publik. Nah, kaitan dengan kebijakan karena kita ada mata kuliah kebijakan publik, kemudian juga advokasi kebijakan. Nah, itu bisa mendukung lah untuk capaian lulusan menjadi analis kebijakan. Nah, mungkin Ibu selanjutnya kita ada beberapa pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan ataupun ada yang beberapa orang yang menanyakan mengenai kan pada era sekarang kita dituntut untuk memperbanyak stakeholder ataupun relasi ya Bu, dalam rangka membantu pemerintah dalam khususnya mewujudkan cita-cita bangsa. Nah, apakah program studi administrasi publik sendiri sering atau pernah atau bahkan sekarang sedang melakukan kerjasama baik dengan instansi, univ lain ataupun dengan masyarakat yang lainnya? Ya, alhamdulillah kami sudah terjalin beberapa kerjasama ya. Karena mengharuskan tadi kolaborasi tidak hanya pemerintah, perguruan tinggi juga sama ya. Ini berkolaborasi baik dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah, baik itu dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nah, untuk perguruan tinggi maupun institusi kami bekerja sama dengan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, untuk perguruan tinggi ini karena kami tergabung di asosiasi juga ya, ada IAPA. Nah, akhirnya sebetulnya sudah terjalin kemitraan itu dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia baik negeri maupun swasta. Hanya memang yang sudah ditindaklanjuti diantaranya ada yang sudah rutin gitu ya dengan Unpas, Universitas Pasundan Bandung, kemudian dengan Universitas Aisyah Yogyakarta, nah kemudian juga dengan Universitas Merdeka Malang. Itu yang di lingkup nasional kita ya. Kita memang rutin itu melakukan seminar bersama, kemudian juga narasumber gitu ya dalam kegiatan-kegiatan, workshop ataupun seminar dan call paper. Nah, kemudian kalau untuk di luar negerinya, ini ada beberapa perguruan tinggi yang bahkan kemarin juga ada pertukaran mahasiswa itu dengan salah satu universitas di Thailand. Sebetulnya udah kerjasama dengan universitas di Thailand, kemudian Malaysia, kemudian Filipina, Singapura. Hanya memang kemarin yang sudah terrealisasi dengan yang di Universitas Thailand. Ya, itu baik pertukaran mahasiswa maupun seminar dan call paper. Ya, baik Bu. Nah, memang banyak sekali ya program studi administrasi publik telah membangun relasi yang begitu jauh untuk mempersiapkan misalkan calon-calon ataupun lulusan-lulusan yang handal dan juga berkualitas ya Bu. Nah, bagaimana sih Bu cara dalam membangun kerjasama tersebut? Apakah ada strategi ataupun cara khususnya gitu? Intinya di komunikasi lebih intens, kemudian kita sharing ya, berbagi pengalaman ataupun tadi sharing keilmuan kalau dengan sama perguruan tinggi universitas.
Kemudian kalau untuk instansi, tadi belum terbahas ya terkait dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah, kita juga sebetulnya sudah kerjasama dengan Pemkab Ciamis, kemudian Kota Banjar, kemudian juga Pemkab Pangandaran, Kabupaten Kuningan, kemudian juga dengan kabupaten kota yang ada di Tasikmalaya. Nah konkretnya kalau tadi dengan perguruan tinggi otomatis kita melaksanakan Tridharma Plus ya. Publikasi jurnal juga sama, publikasi artikel di jurnal, ada yang dari perguruan tinggi mereka masuk di jurnal kita, di jurnal Dinamika, ada juga dari kita masuk di jurnal mereka. Nah kemudian kalau untuk di instansi baik tadi pemerintah, kelompok masyarakat ya, kita juga melalui pengabdian diantaranya. Kami punya 2 desa binaan, ada Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, kemudian juga ada Desa Raksabaya, sama masih di Kabupaten Ciamis. Kita melaksanakan pengabdian, ada yang memang berupa pelatihan untuk aparatur desa, apakah pelatihan SIP, kemudian juga pelatihan tentang pengelolaan arsip. Nah kemudian yang lainnya juga ada pemberdayaan masyarakat untuk Raksabaya, bahkan kita sama-sama merevitalisasi daripada objek wisata yang ada di Curug Binuang gitu ya. Bahkan dulu pernah sama-sama dengan mahasiswa kita menanam beberapa tanaman untuk membantu kembali lagi aktif objek wisata tersebut, karena setelah pandemi karena ditutup, ini supaya bagaimana menarik minat wisatawan lagi untuk berkunjung. Nah kemudian juga di Desa Panjalu kami juga pernah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pelaku UMKM ya, pelatihan untuk pelaku UMKM karena kemarin ada yang terdampak pandemi. Nah itu diantaranya yang sudah dilaksanakan. Nah jadi memang program studi administrasi publik ini sudah menjalin komunikasi dan juga menjalin kerjasama ya Bu dengan stakeholder yang ada. Nah mungkin sekarang Ibu sebagai dosen mahasiswa yang sudah memang cukup lama ya Bu menjadi dosen dan juga sekaligus alumni ataupun mantan mahasiswa dari program studi administrasi publik, suka duka yang Ibu rasakan selama menjadi dosen maupun menjadi mahasiswa itu seperti apa Bu? Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu ya. Kalau kemarin mungkin mahasiswa curhat-curhat, ini waktunya saya curhat gitu ya kaitan dengan suka duka. Sebetulnya sepertinya tidak hanya yang dialami saya di sini, tapi tentu secara umum mungkin dosen-dosen yang lain juga ya. Yang pertama kaitan dengan suka, ini pastinya berimbang antara suka dengan duka. Yang pertama kaitan dengan suka, otomatis ini alhamdulillah barokallah bahwa ini menjadikan saya untuk selalu belajar selamanya, berarti belajar sepanjang hayat. Bagaimana saya bisa mentransfer ilmu kepada mahasiswa tanpa saya juga dibekali dengan pengetahuan yang harus selalu saya gali, baik formal maupun non formal. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga bahwa dengan ini ya akhirnya saya merasa bangga juga secara batiniah, dalam arti bahwa tatkala mahasiswa yang tadinya biasa atau bahkan tidak diperhitungkan awalnya gitu ya menjadi luar biasa. Bahkan setelah lulus mereka memiliki karir yang bagus gitu ya, yang tadinya tidak atau belum bisa mengetahui, yang tidak tahu jadi tahu gitu ya. Nah itu menjadi kepuasan, kebanggaan bagi kami mungkin para dosen gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, ini mah alasan pribadi saya ya, soalnya saya bisa selalu berjiwa muda gitu ya, semangat muda. Walaupun saya kalau usia tidak akan bisa dibohongi ya, tapi saya senantiasa selalu semangat untuk berjiwa muda, smart gitu ya. Melihat mahasiswa-mahasiswa yang tampil semangat, saya juga dosennya harus semangat. Nah itu terkait dengan suka. Duka wajar, saya kira tiap profesi punya lika-liku suka dukanya. Dukanya juga ada tatkala ini ya, dosen juga manusia biasa. Dalam arti tatkala di hari libur itu masih ada yang ngontak menanyakan tugas, menanyakan bimbingan skripsi. Nah bahkan ini kalau dibandingkan dengan, mohon maaf ya, ini misalnya artis syuting sampai larut malam. Saya juga dosen bisa sampai larut malam, saya harus menilai tugas mahasiswa, memeriksa daripada skripsi mahasiswa diantaranya gitu ya. Nah itu makanya kalau hari libur kami juga harusnya free untuk kami gitu ya. Itu mohon, walaupun memang tidak semuanya seperti itu, tapi ada diantaranya. Nah itu dukanya. Kemudian juga ada dukanya, kalau sudah dijelaskan tapi
masih belum mengerti juga. Nah ini sayang gitu ya. Apakah kami tidak bisa cara menyampaikannya atau mendidiknya? Mungkin itu juga tantangan bagi kami bahwa atau saya secara pribadi bagaimana tadi ya, yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa. Makanya tatkala ada yang tidak mengerti juga, mungkin itu tantangan tersendiri ya. Nah, kemudian yang ketiga juga diantaranya ada nih mahasiswa ataupun orang tua mahasiswa yang tidak menerima atau belum siap dengan tahapan proses yang harus dilalui. Kalau saya ngutip dari apa yang disampaikan Pak Renal Kasali gitu ya, bahwa jadilah Raja Wali yang terbang tinggi gitu ya, jangan jadi merpati yang terbangnya rendah, atau bahkan menurut saya kalau dianalogikan jangan jadi kupu-kupu yang tidak bisa terbang cantik gitu ya. Dalam arti bahwa di sini ya proses mengikuti proses, kupu-kupu juga dari kepompong dari ini. Ya tatkala misalnya kita khawatir nih kupu-kupu itu kayaknya harus segera diterbangkan, kemudian kita kelupas, kita terbangkan, akhirnya tidak bisa terbang sendiri ya, selamanya nggak bisa terbang. Kami juga walaupun swasta di daerah menghendaki bahwa sumber daya manusia yang berkualitas, yang mohon maaf itu sebagai proses tahapan yang harus dilalui. Jangan ada istilah misalnya dari online ke offline, kemudian anak kami ditempatkan di depan nggak bisa nyontek. Nah itu mudah-mudahan tidak ada lagi bahasa seperti itu, atau mungkin tidak mau memenuhi tugas akhirnya dengan jalan pintas misalnya dibuatkan. Itu miris sekali ya. Mudah-mudahan ini tidak ada yang seperti itu ya. Ini harus bagaimanapun harus melewati prosesnya. Ya itu kan bagian daripada kewajiban yang nanti insya Allah akan terasa di akhir ya. Tatkala lulus, kemudian ilmu itu walaupun sedikit bisa bermanfaat, itu akan menjadi kepuasan secara lahir dan batin saya kira. Insya Allah sangat luar biasa sekali ya Bu, suka duka selama perjalanan menjadi dosen maupun mahasiswa program studi administrasi publik. Nah Ibu, kebetulan kan pada saat ini Universitas Galuh khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi administrasi publik sedang membuka program penerimaan mahasiswa baru ya Bu. Betul. Nah mungkin Ibu bisa menjelaskan mengenai langkah-langkah ataupun cara-cara agar bisa calon-calon mahasiswa bisa ikut bergabung bersama kami khususnya di perguruan tinggi Universitas Galuh prodi administrasi publik. Ya, saya tidak banyak ini ya, paling untuk calon mahasiswa baru ataupun teman-teman yang sudah kuliah di sini bisa dijadikan role model ataupun cerminan ya, testimoni bagaimana kuliah di kami gitu. Tapi bagi yang tertarik kemudian jangan ragu lagi lah, ayo bergabung di program studi administrasi publik di SIP Universitas Galuh. Mari kita bareng-bareng memajukan negeri kita ini, menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas, yang unggul. Insya Allah bersama kita pasti bisa. Iya, mantap ya Bu. Nah, untuk kawan muda, sobat muda yang ingin ikut bergabung bersama kami di program studi administrasi publik, bisa mengunjungi website yang sudah tersedia. Dan juga bisa langsung mengunjungi kampus ya. Dan ada juga nomor kontak personal ataupun institusi yang ada di brosur yang kami sampaikan. Dan juga kami telah men-share brosur dan juga pamflet mengenai penerimaan mahasiswa baru. Nah, untuk sobat muda, kawan muda, mari jangan ragu dan jangan bimbang lagi untuk memilih program studi administrasi publik karena program studi administrasi publik bisa mencetak lulusan-lulusan yang handal dan juga berkualitas saja. Insya Allah, insya Allah sudah dengan capaian lulusan kita bisa jadi administrator publik, kemudian lulusan yang ahli di bidang organisasi dan manajemen pelayanan publik, kemudian juga menjadi konsultan publik, analis kebijakan publik. Baik, nah Ibu mungkin sudah tidak terasa ya dari awal sampai akhir kita sudah berbincang sekitar 30 menit lebih ya Bu. Nah, untuk mungkin untuk closing statement ada pesan-pesan untuk sobat muda ataupun yang sedang menonton saat ini, Bu. Teruslah anak-anak muda untuk selalu semangat untuk belajar dimanapun, kapanpun, insya Allah menjadi manusia ataupun sumber daya manusia yang berkualitas dan handal. Insya Allah.
pesan saya untuk kawan muda tetap semangat, tetap harus menjunjung tinggi gejolak ataupun melaksanakan apa yang ingin dicapai dan juga fokus terhadap cita-cita kita sendiri. Nah, Ibu terima kasih sekali atas ketersediaannya mengisi dalam podcast kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih pula. Baik, saya punya pantun sebetulnya. Boleh Ibu. Tadi lupa ya di awal karena memang saya orang fisip tapi senang juga walaupun bukan basic bahasa ataupun sastra ya. Sebetulnya pertemuan ini menjadikan suatu pertemuan yang bangga sekali ya dengan keterbatasan sebelumnya. Kalau saya dipantunkan begini ya, siang hari yang cerah ceria. Pergi belanja ke pasar manis. Saya senang hati dan bahagia bisa bertemu dengan adik-adik yang manis. Ada tambahan satu lagi, berwisata ke Kota Batu. Tak lupa beli oleh-oleh untuk keponakan. Walaupun kita saat ini berbatas dengan waktu, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Baik, terima kasih kepada semuanya dan juga kepada Ibu yang telah mengikuti podcast kali ini, podcast Dialog Makna berbincang seputar administrasi publik. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangannya. Sekian dari saya pamit undur diri. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tuh sana enak.